Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda dalam keadaan sehat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Sekali-kali jangan kendor iman kita. Jangan saudara, tetaplah teguh di dalam Dia, sebab tidak ada Allah-Allah lain yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Dia, Yesus yang adalah Tuhan kita. Dalam Yesus kita sudah melihat kepenuhan kealahan yang kita sembah itu. Saudara, dalam video ini kita akan membahas secara singkat bagaimana syarat mengikuti Yesus. Seringkali ada orang yang mengatakan sangat mudah mengikuti Yesus. Yang penting sudah dibaptis, sudah dapat mengikuti Dia. Jika hal ini kita pahami secara sederhana dan sempit, mungkin akan salah. Tetapi kalau hal itu diikuti dengan ketaatan kepada Dia, maka hal itu akan menjadi benar. Menjadi pengikut Kristus tentunya merupakan kehormatan besar bagi manusia. Boleh saya katakan ini sangat terbesar bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sebab sesungguhnya menjadi pengikut Kristus yang benar, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ketika kita dibenarkan karena anugerah itu, maka keselamatan daripada Allah itu sudah kita dapat. Kita telah mendapatkannya. Sebab keselamatan bagi manusia dari murka Tuhan bukan karena upaya kita menghindar dari murka Tuhan. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Sebab saudaraku, tidak ada seorang pun yang sanggup menghindar dari murka Tuhan. Tidak ada. Jadi keselamatan itu sesungguhnya hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah secara cuma-cuma bagi mereka yang Ia berkenan. Jadi bagaimanakah syarat mengikuti Yesus? Nah, hal ini kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Saudara, coba Anda perhatikan apa yang dikatakan Yesus pada ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku." Saudara, paling tidak ada dua hal yang Yesus ajarkan ketika ingin mengikuti Dia. Yang pertama adalah menyangkal diri. Apa yang dimaksud sesungguhnya dengan menyangkal diri? Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam diri kita, pasti Anda tahu bahwa keinginan daging sangatlah dominan. Keinginan daging sesungguhnya menjadi kodrat setiap manusia berdosa. Tidak ada manusia yang berdosa yang tanpa keinginan daging. Manusia yang berdosa akan selalu memunculkan keinginan daging yang seringkali bertentangan dengan perintah Tuhan. Seperti apa kira-kira keinginan daging tersebut? Kita bisa baca dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, itulah keinginan-keinginan daging yang harus kita sangkali, kita lepaskan di dalam diri kita. Berikut yang kedua adalah pikul salib. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pikul salib? Maknanya adalah kita harus hidup di dalam kasih, yaitu kasih agape,
yaitu kasih Allah. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kita bisa baca ini di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, jika kita menjalankan ini, maka sesungguhnya kita menjalankan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang Yesus maksudkan. Kita harus memikul salib. Ketika kita memikul salib, kita sanggup menderita demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Kita sanggup menderita demi orang lain. Ya, kita sanggup menderita demi orang tua kita. Kita sanggup menderita demi istri dan anak-anak kita. Kita sanggup menderita demi orang lain yang membutuhkan kita. Kita jangan egois, dan banyak hal yang kita bisa lakukan karena tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Kita bukan melakukan karena egois, bukan saudaraku, tetapi kita melakukan karena tuntunan Roh Kudus. Saudara, itu inti pengajaran pada video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.